kembali lagi. Nah, sekarang aku akan berbincang-bincang lagi sama satu orang. Orang ini merupakan seorang digital marketing spesialis. Nah, namanya Erma Rosalina. Nah, dia ini jadi digital marketing spesialis di Proxys Consulting Group. Nah, mau tahu ceritanya gimana? Ayo kita lanjut ya. Hai. Nah, sekarang aku udah sama Erma Rosalina. Nah, panggilannya Ocha. Aku manggilnya Ocha. Kita panggil Ocha aja ya, biar gampang. Nah, Ocha ini tadi seperti yang aku bilang, dia itu sebagai digital marketing spesialis di Proxys Consulting Group. Kita tanya-tanya aja ya. Ca, Proxys Proxys itu kerjanya apa aja sih? Kok ketawa? Nih bip gitu ya. Tapi sebelum lanjut nih, mungkin ada yang masih bingung. Digital marketing itu apa sih? Jelasin dikit dong, Ca. Digital marketing itu bahasa Indonesianya adalah pemasaran digital. Jadi gimana kamu memasarkan sesuatu secara digital. Oke, memasarkan sesuatu secara digital. Intinya seperti itu Iya, ya. kayak gitu. Oke. Di sana ada TOFU, top funnel, ada MOFU, middle funnel, ada BOFU, middle funnel. Nah, tiga funnel ini, funnel tuh apa ya? Pipa kali ya. Iya, Namanya ya. pipa. Tiga pipa ini kalau digital tuh biasanya taktiknya beda-beda. Kalau misalnya top funnel, tujuannya itu untuk meningkatin awareness biar orang-orang tahu nih kalau misalnya brand kamu ada kan. Top ya, top funnel. Oke. Terus Itu contohnya itu apa? Pertama, website. Website kenapa ada SEO di sana kan? Kalau misalnya kamu cari sesuatu baju baru, apa sih misalnya? Baju lebaran kayak gitu. Kan sana nanti bakal ada tuh yang peringkatnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 kan. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya ada di bagian 10 kan biasanya kamu malas banget kan bakal buka. Nah, bener sih, kalau aku biasanya searching Google gitu, misalnya searching di Google tuh aku cuma baca artikel-artikel yang ada di halaman pertama. Aku udah males tuh, padahal bisa kan sebenarnya yang halaman kedua kan. Tapi aku males, aku paling biasanya tuh lihat di halaman pertama doang. Nah, berarti tujuannya gimana caranya biar dia di halaman pertama. Iya, biar artikel kita di halaman pertama. Oke. Jadi orang pun kayak kepapar gitu sama yang kamu jual lah kayak gitu. Terus tadi apa lagi? Funnel, top funnel, Middle funnel tuh ketika orang-orang udah tahu kamu siapa, kan? Gimana caranya biar mereka tertarik lebih jauh, biar mereka mau consider produk kita, ngasih tahu lah value proposition dan segala macamnya. Ini biasanya kita bangun dengan buat mail database kayak gitu. Apa? Email Oh, database. email. Jadi kayak kadang-kadang kan kalau misalnya kamu buat subscription gitu kan ada penawaran khusus yang online nggak dapat kayak gitu. Iya. Oke, terus yang ketiga, bottom funnel. bottom. Itu biasanya kayak ya udah biar orang beli gimana caranya. Jadi intinya itu yang bottom funnel tuh udah jadi conversion lah jadinya. Oke, jadi awareness, consideration, conversion. Oke. Siap. Digital marketing itu apa aja sih ininya? Apa namanya? Istilahnya medianya kan website gitu ya tadi ya. Sosial media. Event online kayak webinar gitu ya sekarang ya. Online kayak gitu. Terus iklan tuh ada banyak banget. Ada yang iklan base-nya Google, ada yang base-nya Google pun dibagi dua. Ada yang kayak tadi kan, ada yang SEO model basic keyword, ada yang display, ada juga yang social media yang Facebook base kayak gitu. Ya. Jadi itulah ya, berarti mencakup di situ ya berarti. Ya. Mana lagi? Oh ya, mungkin aku ngasih tahu teman-teman terkait digital marketing lagi ya. Jadi digital marketing itu kita harus tahu dulu apa aja sih channel-channel yang kita punya. Biasanya kalau perusahaan tuh kita punya website pasti kan. Dari sana kan kita bisa dapat leads kan. Nah, itu terus dari itu sosial media itu juga sekarang udah pada rame. Terus juga CRM. Terus juga event-event online itu juga semua masuknya di bawah digital marketing. Oke. Jadi pokoknya gimana caranya mengoptimalkan digital asset dari perusahaan itu untuk mencapai tujuan dari company-nya itulah ya. Either awareness atau misalnya jualan langsung gitu ya. Oke. Aca, ceritain dikit ya, Proxys Consulting Group tuh apa aja sih bisnisnya, terus kamu handle apa gitu misalnya. Introduction dikit. Short introduction. Jadi Proxys Consulting Group itu merupakan consulting company di Indonesia yang fokusnya terkait ISO khususnya. ISO-nya apa aja? Ada terkait human resources, business process, K3, IT, sama satu lagi tuh oil and gas, banking, banyak lah pokoknya.
Nah kalau aku pribadi itu aku digital marketing specialist yang holding IT-nya. Di sana ada 2 PT, satu itu terkait IT governance, tata kelola IT, satu lagi terkait IT teknis kayak gitu. Oh, oke. Terus role kamu atau maksudnya tanggung jawab kamu tuh handle apa aja sih sebenarnya di sana sekarang? Sebagai digital marketing specialist, aku tanggung jawab terhadap keseluruhan marketing funnel digitalnya proses IT kayak gitu sih. Oke. Day to day activitiesnya ngapain sih? Apa aja nih yang biasanya kamu kerjain setiap hari gitu? Oke, jadi aku pegangnya itu marketing funnel tapi secara digital. Kalau misalnya selama ini kan teman-teman tahu marketing funnel itu dari building awareness sampai conversion dan retention kan di bawah itu. Tapi kan toolsnya itu biasanya kayak ada event, maksudnya yang non digital lah, yang kayak promosinya pakai flyer kayak gitu kan modelnya. Tapi karena sekarang digital udah rising, jadi itu semua ada channel baru dengan channel digitalnya kayak gitu. Oke. Terus apa sih yang kamu suka dari kerjaan kamu sekarang? Misalnya hal yang kamu membuat kamu enjoy atau kamu pikir oh aku seneng nih yang part yang ini gitu. Yang aku suka dari digital marketing itu overall sebenarnya kan kayak marketing semuanya sih, kita berusaha mencarikan solusi kepada klien-klien kita kan, gimana caranya kita best match their needs and our solution. Jadi kita raising awareness terkait itu dan converting juga. Yang paling aku suka sih selain itu, pertama ngebantu orang, kedua juga bahwa digital marketing itu lagi evolving banget, jadi playgroundnya nggak terbatas. Jadi kayak setiap hari ada aja hal-hal baru yang mesti gue pelajarin kayak gitu sih. Sorry, ini gue lupa nanya. Customer-nya itu berarti apa nih? Corporate customer berarti? Kalau kami ya corporate customer, karena konsultasi kan kita biasanya mainnya di BUMN, terus telco segala macamnya kita main juga. Sama kita juga punya training services, jadi kita juga nyasar retail customer. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau pelatihan IT training terkait programming bisa, terkait IT audit juga bisa, itu bisa kontak nih. Oh, maksudnya kalau personal tuh kayak misalnya aku nih mau aku mau dong ke training itu bisa. Bisa. Oke, aku kira corporate doang. Nggak semuanya, kita main B2B dan B2C. Oke deh. Terus tadi kan udah yang enaknya ya. Yang nggak enaknya gitu apa? Dari kerjaanku ya. Iya. Dari kerjaanku agak nggak enaknya karena dia berubahnya sangat cepat, jadi kayak dituntut untuk benar-benar bisa tahu tren terkini apa sih yang lagi hits kayak gitu. Bisa jadi nih kayak gue udah buat content planning itu udah 3 bulan, sebulan lah gitu misalkan, tapi terus tiba-tiba yang kayak kemarin tuh trennya startup gitu kan, semua orang biar kita tetap relate, biar orang untuk suka, kita bisa ya udah kita buat konten baru yang lama nggak kepake gitu sih. Wow, walaupun udah sekian persen gitu selesainya. Terus misal kamu kan sekarang banyaknya di sini bergelut di bidang digital marketing seandainya. Nah, next potensial karirnya itu misalnya entah kamu di perusahaan ini atau ketika kamu misalnya plan untuk tetap berkarir ataupun kamu buka bisnis, itu tuh potensialnya tuh bisa ngapain atau kemana aja sih gitu kalau karir dari segi karir dan bisnisnya. Maksudnya sekarang semua company butuh digital marketing sih, jadi mau kecok kemanapun, kecok tuh loncat ya guys, jadi kemanapun tuh bisa aja gitu. Iya, benar sih. Strategi dan segala macam ya gitu. Terus kalau misalnya mau bisnis gitu misalnya, yang misalnya udah terlanjur terjun digital marketing terus kayak kepengen kerja gitu, kalau pengen bisnis itu bisa kayak agensi itu nggak sih juga ya? Sekarang banyak banget yang lagi menjamur yang indie kayak yang ya teman sama teman saling buat sendiri kayak gitu, digital marketing agency, dan itu duitnya banyak, kebutuhannya juga banyak banget. Narik nih. Di sini gua kursus digital marketing. Worth it guys, serius. Terus kamu belajarnya dulu gimana sih? Maksudnya dari company kamu dikasih pelatihan gitu kah atau kayak kamu belajar sendiri gitu di luar? Basicnya memang suka ngulik IT kan, tapi ya udah gitu doang. Tapi kemarin juga ikut kursus, jadi dapat bird eye view-nya gitu. Kalau selama ini kan aku ngerjainnya buat artikel, optimasi SEO, iklan, konten marketing gitu kan. Cuma kita tuh jadi bagian parsial gitu, nggak keseluruhan. Ketika aku ikut training, akhirnya aku benar-benar dapat bird eye view kayak apa sih tujuan dari semua ini dan gimana cara optimalisasinya. Tapi training itu kayak budget kamu sendiri, inisiatif kamu sendiri dong berarti kemarin, atau gimana? Iya, itu soalnya aku nggak mau keikat konten. Gitu. tapi teman kantorku lagi ada yang dibiayain dan biaya kursusnya kayak belasan juta gitu.
Oh, itu dari kantornya Iya, ada dari juga. kantor. Oh, tapi itu akhirnya ikat kontrak jadinya. Oh, I see. Tuh, boleh tuh yang pengen belajar digital marketing bisa coba cari-cari kursusnya. Iya, iya, Oh, benar. mungkin cuma ngasih tahu aja kalau sekarang Badan Nasional Sertifikasi Program itu udah ngeluarin sertifikasi digital marketing. BNSP itu udah ngeluarin digital marketing. Jadi yang udah standarnya udah diakui lah sama Indonesia. Jadi kalau mau ikut bisa cari program-program pelatihan yang nyediain pelatihan digital marketing yang disertifikasi sama badan itu. Oke. Wow. Terus Baru ada tahun ini. apanya baru ada setahun ini sertifikasi. sertifikasinya itu. Taruh. Itu yang menyediakan tadi apa namanya? Sorry, gua nggak mudeng gitu. Yang menyediakan lembaga training lainnya. Lembaga training swasta gitu ya Swasta, berarti. iya, cuman dia diakreditasi lah sama BNSP. Oke, jadi kamu bisa join di lembaga training digital marketing manapun yang memang Nyediain pelatihan itu, nanti kamu bisa dapat sertifikasinya gitu. Oke, dan itu bisa jadi modal buat nanti ngelamar kerja ya istilahnya ya. Oke, terus kalau kamu misalnya apply kerja gitu, misalnya dari company A ke company B gitu, atau nggak misalnya kamu mau buka usaha, terus misalnya buka buat agensi gitu misalnya, nah itu biasanya portfolio tuh diminta nggak sih? Diminta lah jelas. Oh, disuruh submit gitu portfolio kamu mana kayak gitu ya? Iya. Kan dia pengen tahu kayak misalnya kamu handle iklan nih kan, seberapa efektif sih iklan yang kamu buat gitu kan. Nah, Kan kayak return gak nih, ada ROI-nya gak nih. Nah itu biasanya tuh kamu buat kayak study case meeting-nya gitu, kayak apa yang lo lakuin, gimana cara ngelakuinnya, dan hasilnya apa kayak gitu sih. oh oke. Misal nih ada teman-teman atau adik-adik gitu yang tertarik pengen berkarir di digital marketing, itu apa sih tips yang pengen kamu kasih? Tips yang mau aku kasih untuk tertarik di dunia digital marketing, pertama, sering-sering buka website, buka internet. Oke, sering-sering buka website dan internet. Buat apa? Biar kamu tahu kayak gimana sih website yang bagus, mana yang enggak, pun dengan sosial media. Terus juga kenapa aku bilang internet, karena sebenarnya Google, HubSpot tuh banyak banget ngasih training gratis terkait digital marketing. Jadi kayak oke. kalian nggak butuh duit sebenarnya untuk bisa digital marketing. Oke. Aku kira perlu course gitu ya. Oke. Ada course-nya, cuma course-nya gratisan di Google Garage, silakan gitu ya. Google Garage, HubSpot, banyak lah. Di EDX tuh juga banyak digital marketing. Itu sama kalau misalnya kalian bisa intern digital marketing. Kalau enggak, kalian mau buat portofolio sendiri, itu bisa banget. Apalagi kalau kalian bisa buat social media yang followersnya banyak, like-nya banyak, engagement-nya banyak. Atau enggak pro bono aja dulu kali ya, misalnya punya kenalan gitu yang punya bisnis, ya pro bono aja, misalnya kamu buatin dia sosial media, terus bantu dia buat ningkatin apa namanya followersnya, awareness, conversion. Nah itu bisa jadi portofolio nanti kan. Iya benar. Ada lagi nggak Kak? Apa ya? Oh ya, kalian benar-benar harus adaptif sih anaknya. Adaptif gimana nih maksudnya? Kayak tadi aku bilang, karena berubah kayak algoritma Instagramnya tiba-tiba berubah, algoritma YouTube aja berubah. Terus gimana kalian optimasinya biar mereka tetap ada di postingan yang banyak dicari kayak gitu. Tapi cara tahu algoritma dari sosial media tuh gimana sih? Misalnya kan YouTube, Instagram tuh kan harusnya punya algoritmanya sendiri. Iya. Sebenarnya itu rahasia mereka sih, maksudnya nggak bakal dibuka. Cuman ketika kamu sadar, kamu ngelakuin hal yang sama dan efeknya nggak sama, kan berarti dia yang berubah kan. Oke, aku kira ada websitenya di mana kita bisa baca gitu algoritmanya ini YouTube gimana sih, Instagram gimana sih algoritmanya. Kalau gitu. itu dibuka, semua orang bisa buat konten viral bersama. Iya, benar sih.